Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelapangan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang tua kita tercinta, para lansia yang telah menginjak usia 75 tahun ke atas, usia yang penuh hikmah, penuh kenangan, dan penuh pelajaran berharga dari kehidupan. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terlihat sangat sederhana, bahkan seringkali dianggap remeh di dapur. Tapi di balik bentuknya yang kecil dan rasanya yang asam, ternyata tersimpan manfaat yang luar biasa besar, terutama untuk kesehatan para lansia. Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah jeruk nipis. Mungkin sebagian dari kita mengenalnya sebagai pelengkap sambal, penambah rasa segar di minuman, atau penghilang amis pada ikan. Tapi lebih dari itu, jeruk nipis adalah salah satu buah yang memiliki kandungan nutrisi tinggi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, khususnya di usia lanjut. Mengapa lansia butuh perhatian khusus? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu. Di usia 75 tahun ke atas, tubuh manusia mengalami banyak perubahan secara alami. Otot mulai melemah, tulang menjadi lebih rapuh, pencernaan tidak sekuat dulu, dan sistem imun menurun. Tak sedikit dari para orang tua kita mulai mengalami keluhan seperti tekanan darah naik turun, nyeri sendi dan lutut, pencernaan kurang lancar, kelelahan cepat datang, gampang masuk angin atau flu ringan. Disinilah pentingnya pola makan sehat dan asupan alami yang dapat mendukung kesehatan lansia tanpa efek samping. Dan di antara anugerah alam yang bisa dimanfaatkan adalah jeruk nipis. Kandungan gizi dalam jeruk nipis. Tahukah Anda, jeruk nipis bukan hanya kaya akan vitamin C, tapi juga mengandung antioksidan alami, asam sitrat, flavonoid, kalium, potasium, serat alami, vitamin B kompleks. Semua zat ini bekerja sama dalam tubuh untuk memperbaiki sistem kerja organ, melawan radikal bebas, dan meningkatkan metabolisme. Khasiat jeruk nipis bagi lansia usia 75 tahun ke atas. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, meningkatkan imun tubuh secara alami. Usia senja sering membuat daya tahan tubuh menurun. Jeruk nipis yang kaya vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu sel yang berperan melawan infeksi. Dengan rutin mengonsumsi air jeruk nipis hangat, lansia akan lebih kuat menghadapi perubahan cuaca, tidak mudah terserang flu, batuk, atau pilek. Kedua, melancarkan sistem pencernaan. Di usia lanjut, banyak lansia mengalami gangguan pencernaan, seperti sembelit, perut kembung, atau rasa begah. Jeruk nipis memiliki efek pencahar alami yang ringan, sehingga membantu memperlancar buang air besar. Selain itu, asam sitratnya dapat menstimulasi produksi enzim pencernaan, membuat sistem cerna bekerja lebih efisien. Namun, perlu diingat, bagi lansia dengan riwayat MAH akut atau asam lambung, konsumsi jeruk nipis sebaiknya dilakukan setelah makan, bukan dalam keadaan perut kosong. Ketiga, menurunkan kolesterol dan menjaga jantung tetap sehat. Kesehatan jantung adalah hal utama di usia lanjut. Jeruk nipis mengandung flavonoid dan antioksidan yang mampu menurunkan kolesterol jahat LDL, sekaligus membantu meningkatkan kolesterol baik HDL. Dengan rutin mengonsumsi jeruk nipis, risiko penyakit jantung bisa ditekan, aliran darah menjadi lebih lancar, dan tekanan darah bisa lebih stabil. Keempat, meredakan nyeri sendi dan peradangan. Salah satu keluhan paling umum lansia adalah nyeri lutut dan persendian. Jeruk nipis mengandung senyawa antiinflamasi alami yang membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh, termasuk pada sendi dan otot. Beberapa ramuan tradisional bahkan mencampurkan jeruk nipis dengan jahe untuk meredakan rematik atau pegal-pegal yang sering dirasakan lansia. Kelima, menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan pada lansia bisa memperburuk kondisi sendi dan memicu berbagai penyakit. Jeruk nipis membantu meningkatkan metabolisme tubuh, membakar lemak lebih efektif, dan mengontrol nafsu makan secara alami. Tentunya ini harus disertai pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Keenam, mencerahkan kulit dan menjaga penampilan. Meski usia telah lanjut, merawat diri tetaplah penting.
Vitamin C dalam jeruk nipis membantu produksi kolagen alami yang menjaga elastisitas kulit, mengurangi kerutan, dan membuat kulit tetap tampak segar dan sehat. Cara aman mengonsumsi jeruk nipis untuk lansia. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa dicoba di rumah. Air hangat jeruk nipis tambah madu pagi hari setelah sarapan. Campuran jeruk nipis dalam masakan atau salad. Ramuan herbal. Jeruk nipis tambah jahe tambah madu untuk meredakan batuk. Air infused. Irisan jeruk nipis dalam air minum harian. Ingat, konsultasikan dengan dokter jika orang tua sedang mengonsumsi obat tertentu atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Tips tambahan untuk lansia. Selain jeruk nipis, perhatikan juga pola hidup sehat lansia. Istirahat cukup, hindari stres berlebihan. Cukupi asupan air putih, rutin bergerak, meski ringan, perbanyak ibadah dan dizikir agar hati tenang. Sebab kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga keseimbangan hati dan pikiran. Sahabat sehat yang dirahmati Allah, jeruk nipis mungkin kecil dan murah, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Khususnya bagi para orang tua kita yang telah menapaki usia senja. Mari kita rawat mereka dengan penuh cinta dan perhatian. Bantu mereka hidup sehat, bahagia, dan tetap produktif di usia lanjut. Semoga video ini bermanfaat, menjadi amal jariah kita semua. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada keluarga, teman, dan sahabat lainnya. Like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten kesehatan Islami yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, menurunkan kolesterol dan menjaga jantung tetap sehat. Kesehatan jantung adalah hal utama di usia lanjut. Jeruk nipis mengandung flavonoid dan antioksidan yang mampu menurunkan kolesterol jahat LDL, sekaligus membantu meningkatkan kolesterol baik HDL. Dengan rutin mengonsumsi jeruk nipis, risiko penyakit jantung bisa ditekan, aliran darah menjadi lebih lancar, dan tekanan darah bisa lebih stabil. Keempat, meredakan nyeri sendi dan peradangan. Salah satu keluhan paling umum lansia adalah nyeri lutut dan persendian. Jeruk nipis mengandung senyawa antiinflamasi alami yang membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh, termasuk pada sendi dan otot. Beberapa ramuan tradisional bahkan mencampurkan jeruk nipis dengan jahe untuk meredakan rematik atau pegal-pegal yang sering dirasakan lansia. Kelima, menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan pada lansia bisa memperburuk kondisi sendi dan memicu berbagai penyakit. Jeruk nipis membantu meningkatkan metabolisme tubuh, membakar lemak lebih efektif, dan mengontrol nafsu makan secara alami. Tentunya ini harus disertai pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Keenam, mencerahkan kulit dan menjaga penampilan. Meski usia telah lanjut, merawat diri tetaplah penting. Vitamin C dalam jeruk nipis membantu produksi kolagen alami yang menjaga elastisitas kulit, mengurangi kerutan, dan membuat kulit tetap tampak segar dan sehat. Cara aman mengonsumsi jeruk nipis untuk lansia. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa dicoba di rumah. Air hangat jeruk nipis tambah madu pagi hari setelah sarapan. Campuran jeruk nipis dalam masakan atau salad. Ramuan herbal. Jeruk nipis tambah jahe tambah madu untuk meredakan batuk. Air infused. Irisan jeruk nipis dalam air minum harian. Ingat, konsultasikan dengan dokter jika orang tua sedang mengonsumsi obat tertentu atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Tips tambahan untuk lansia. Selain jeruk nipis, perhatikan juga pola hidup sehat lansia. Istirahat cukup, hindari stres berlebihan. Cukupi asupan air putih, rutin bergerak, meski ringan, perbanyak ibadah dan dizikir agar hati tenang. Sebab kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga keseimbangan hati dan pikiran. Sahabat sehat yang dirahmati Allah, jeruk nipis mungkin kecil dan murah, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Khususnya bagi para orang tua kita yang telah menapaki usia senja. Mari kita rawat mereka dengan penuh cinta dan perhatian. Bantu mereka hidup sehat, bahagia, dan tetap produktif di usia lanjut. Semoga video ini bermanfaat, menjadi amal jariah kita semua. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada keluarga, teman, dan sahabat lainnya. Like, share,
dan subscribe untuk terus mendapatkan konten kesehatan Islami yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga Anda semua, khususnya para orang tua dan lansia tercinta, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta ketenangan hati dalam menjalani hari-hari yang penuh hikmah. Hari ini kita akan membahas satu buah yang sangat istimewa disebut sebagai Queen of Fruits, atau ratu dari segala buah, karena keistimewaannya yang luar biasa. Tidak hanya dari rasanya yang manis dan segar, tapi juga dari khasiatnya untuk kesehatan, terutama bagi lansia. Buah itu adalah manggis, dan yang lebih menakjubkan lagi, bukan hanya daging buahnya, tetapi kulit manggis juga menyimpan manfaat yang luar biasa. Apa itu buah manggis? Buah manggis memiliki nama Latin Garcinia mangostana. Dikenal karena daging buahnya yang putih, manis, dan menyegarkan. Tapi ternyata, kulit manggis yang berwarna ungu tua mengandung lebih banyak zat aktif yang sangat bermanfaat, terutama untuk kesehatan di usia senja. Manggis kaya akan santon, yaitu senyawa antioksidan super kuat yang tidak ditemukan dalam buah-buahan biasa. Santon banyak terkonsentrasi di kulit manggis, bukan di dagingnya. Mengapa lansia membutuhkan asupan alami seperti manggis? Ketika seseorang memasuki usia 65 tahun ke atas, tubuh secara alami mulai mengalami penurunan fungsi organ. Beberapa masalah umum yang sering dialami oleh lansia antara lain menurunnya sistem kekebalan tubuh, penuaan sel-sel tubuh, tekanan darah yang tidak stabil, gula darah naik turun, persendian yang nyeri, fungsi otak dan daya ingat menurun. Disinilah pentingnya asupan alami yang bisa menjaga kesehatan tanpa efek samping. Salah satunya melalui konsumsi buah manggis dan kulitnya. Khasiat buah manggis dan kulitnya bagi lansia. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya. Pertama, antioksidan super kuat. Melawan penuaan dini. Kulit manggis mengandung santon, senyawa yang sangat kuat untuk melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini. Antioksidan super kuat melawan penuaan dini. Kulit manggis mengandung santon, senyawa yang sangat kuat untuk melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini. Bagi lansia, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh, memperlambat proses penuaan dari dalam, meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Antioksidan ini bahkan disebut lebih kuat dari vitamin C dan E, menjadikan kulit manggis sebagai bahan herbal yang sangat istimewa. Kedua, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di usia lanjut, kesehatan jantung menjadi prioritas utama. Kulit manggis membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL, serta melancarkan peredaran darah. Efek ini sangat membantu mengurangi risiko tekanan darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Sistem kekebalan tubuh lansia biasanya mulai melemah. Santon dan vitamin C dari manggis bekerja untuk mengaktifkan kembali sel-sel imun, sehingga tubuh lebih siap melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Dengan mengonsumsi ekstrak kulit manggis secara rutin, lansia akan lebih jarang terkena flu dan batuk, lebih cepat pulih dari sakit, lebih kuat menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Keempat, mengurangi nyeri sendi dan radang. Antiinflamasi alami. Salah satu keluhan umum lansia adalah nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Kulit manggis mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan, rasa nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis dapat membantu memperlambat proses perusakan tulang rawan. Kelima, mengontrol gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, kulit manggis juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Senyawa alami dalam manggis bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu tubuh mengelola glukosa lebih baik. Namun, bagi yang sedang mengonsumsi obat diabetes, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Keenam, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Manggis juga bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki mood.
Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam kulit manggis berperan dalam mencegah penurunan fungsi otak, menjaga kejernihan berpikir, mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Cara mengolah kulit manggis untuk lansia, banyak yang bingung. Bagaimana cara mengonsumsi kulit manggis yang keras dan pahit? Berikut beberapa cara aman dan praktis. Dijadikan teh herbal. Cuci bersih kulit manggis, potong kecil-kecil. Rebus dengan air selama 15-20 menit. Minum air rebusannya 1 kali sehari. Di blender dan dicampur madu. Kulit manggis segar bisa di blender halus. Campur dengan madu atau jus buah lain agar rasanya lebih enak. Simpan dalam kulkas untuk 2-3 hari. Mengonsumsi ekstrak kulit manggis kini tersedia dalam bentuk kapsul, serbuk, atau jus instan. Pilih yang sudah BPOM dan jelas keasliannya. Konsultasikan dosisnya dengan tenaga medis, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun alami, tetap perlu hati-hati. Berikut tipsnya. Jangan berlebihan, cukup 1-2 kali sehari. Hentikan jika muncul reaksi seperti mual atau alergi. Perhatikan interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi. Selalu konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi jika ragu. Penutup, hadiah kesehatan untuk orang tua tercinta. Sahabat sehat yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya buah ciptaan Allah SWT yang satu ini. Dari daging buahnya yang manis, hingga kulitnya yang luar biasa khasiatnya. Manggis bukan hanya buah biasa, tapi bisa menjadi salah satu ikhtiar sehat yang alami dan penuh keberkahan. Terutama untuk orang tua dan lansia yang kita cintai. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Sistem kekebalan tubuh lansia biasanya mulai melemah. Santun dan vitamin C dari manggis bekerja untuk mengaktifkan kembali sel-sel imun, sehingga tubuh lebih siap melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Dengan mengonsumsi ekstrak kulit manggis secara rutin, lansia akan lebih jarang terkena flu dan batuk, lebih cepat pulih dari sakit, lebih kuat menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Keempat, mengurangi nyeri sendi dan radang antiinflamasi alami. Salah satu keluhan umum lansia adalah nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Kulit manggis mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan, rasa nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis dapat membantu memperlambat proses perusakan tulang rawan. Kelima, mengontrol gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, kulit manggis juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Senyawa alami dalam manggis bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu tubuh mengelola glukosa lebih baik. Namun, bagi yang sedang mengonsumsi obat diabetes, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Keenam, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Manggis juga bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki mood. Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam kulit manggis berperan dalam mencegah penurunan fungsi otak, menjaga kejernihan berpikir, mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Cara mengolah kulit manggis untuk lansia, banyak yang bingung. Bagaimana cara mengonsumsi kulit manggis yang keras dan pahit? Berikut beberapa cara aman dan praktis. Dijadikan teh herbal. Cuci bersih kulit manggis, potong kecil-kecil, rebus dengan air selama 15-20 menit. Minum air rebusannya 1 kali sehari. Di blender dan dicampur madu. Kulit manggis segar bisa di blender halus. Campur dengan madu atau jus buah lain agar rasanya lebih enak. Simpan dalam kulkas untuk 2-3 hari. Mengonsumsi ekstrak kulit manggis kini tersedia dalam bentuk kapsul, serbuk, atau jus instan. Pilih yang sudah BPOM dan jelas keasliannya. Konsultasikan dosisnya dengan tenaga medis, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun alami, tetap perlu hati-hati. Berikut tipsnya. Jangan berlebihan, cukup 1-2 kali sehari. Hentikan jika muncul reaksi seperti mual atau alergi. Perhatikan interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi. Selalu konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi jika ragu. Penutup,
Hadiah kesehatan untuk orang tua tercinta. Sahabat sehat yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya buah ciptaan Allah SWT yang satu ini. Dari daging buahnya yang manis, hingga kulitnya yang luar biasa khasiatnya. Manggis bukan hanya buah biasa, tapi bisa menjadi salah satu ikhtiar sehat yang alami dan penuh keberkahan. Terutama untuk orang tua dan lansia yang kita cintai. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Sistem kekebalan tubuh lansia biasanya mulai melemah. Santun dan vitamin C dari manggis bekerja untuk mengaktifkan kembali sel-sel imun, sehingga tubuh lebih siap melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Dengan mengonsumsi ekstrak kulit manggis secara rutin, lansia akan lebih jarang terkena flu dan batuk, lebih cepat pulih dari sakit, lebih kuat menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Keempat, mengurangi nyeri sendi dan radang antiinflamasi alami. Salah satu keluhan umum lansia adalah nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Kulit manggis mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan, rasa nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis dapat membantu memperlambat proses perusakan tulang rawan. Kelima, mengontrol gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, kulit manggis juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Senyawa alami dalam manggis bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu tubuh mengelola glukosa lebih baik. Namun, bagi yang sedang mengonsumsi obat diabetes, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Keenam, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Manggis juga bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki mood. Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam kulit manggis berperan dalam mencegah penurunan fungsi otak, menjaga kejernihan berpikir, mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Cara mengolah kulit manggis untuk lansia, banyak yang bingung. Bagaimana cara mengonsumsi kulit manggis yang keras dan pahit? Berikut beberapa cara aman dan praktis. Dijadikan teh herbal. Cuci bersih kulit manggis, potong kecil-kecil, rebus dengan air selama 15-20 menit. Minum air rebusannya 1 kali sehari. Di blender dan dicampur madu. Kulit manggis segar bisa di blender halus. Campur dengan madu atau jus buah lain agar rasanya lebih enak. Simpan dalam kulkas untuk 2-3 hari. Mengonsumsi ekstrak kulit manggis kini tersedia dalam bentuk kapsul, serbuk, atau jus instan. Pilih yang sudah BPOM dan jelas keasliannya. Konsultasikan dosisnya dengan tenaga medis, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun alami, tetap perlu hati-hati. Berikut tipsnya. Jangan berlebihan, cukup 1-2 kali sehari. Hentikan jika muncul reaksi seperti mual atau alergi. Perhatikan interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi. Selalu konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi jika ragu. Penutup, hadiah kesehatan untuk orang tua tercinta. Sahabat sehat yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya buah ciptaan Allah SWT yang satu ini. Dari daging buahnya yang manis, hingga kulitnya yang luar biasa khasiatnya. Manggis bukan hanya buah biasa, tapi bisa menjadi salah satu ikhtiar sehat yang alami dan penuh keberkahan, terutama untuk orang tua dan lansia yang kita cintai. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Sistem kekebalan tubuh lansia biasanya mulai melemah. Santun dan vitamin C dari manggis bekerja untuk mengaktifkan kembali sel-sel imun, sehingga tubuh lebih siap melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Dengan mengonsumsi ekstrak kulit manggis secara rutin, lansia akan lebih jarang terkena flu dan batuk, lebih cepat pulih dari sakit, lebih kuat menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Keempat, mengurangi nyeri sendi dan radang antiinflamasi alami. Salah satu keluhan umum lansia adalah nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Kulit manggis mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan, rasa nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis dapat membantu memperlambat proses perusakan tulang rawan. Kelima, mengontrol gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, kulit manggis juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah,
Senyawa alami dalam manggis bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu tubuh mengelola glukosa lebih baik. Namun, bagi yang sedang mengonsumsi obat diabetes, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Keenam, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Manggis juga bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki mood. Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam kulit manggis berperan dalam mencegah penurunan fungsi otak, menjaga kejernihan berpikir, mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Cara mengolah kulit manggis untuk lansia, banyak yang bingung. Bagaimana cara mengonsumsi kulit manggis yang keras dan pahit? Berikut beberapa cara aman dan praktis. Dijadikan teh herbal. Cuci bersih kulit manggis, potong kecil-kecil, rebus dengan air selama 15-20 menit. Minum air rebusannya 1 kali sehari. Di blender dan dicampur madu. Kulit manggis segar bisa di blender halus. Campur dengan madu atau jus buah lain agar rasanya lebih enak. Simpan dalam kulkas untuk 2-3 hari. Mengonsumsi ekstrak kulit manggis kini tersedia dalam bentuk kapsul, serbuk, atau jus instan. Pilih yang sudah BPOM dan jelas keasliannya. Konsultasikan dosisnya dengan tenaga medis, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun alami, tetap perlu hati-hati. Berikut tipsnya. Jangan berlebihan, cukup 1-2 kali sehari. Hentikan jika muncul reaksi seperti mual atau alergi. Perhatikan interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi. Selalu konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi jika ragu. Penutup, hadiah kesehatan untuk orang tua tercinta. Sahabat sehat yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya buah ciptaan Allah SWT yang satu ini. Dari daging buahnya yang manis, hingga kulitnya yang luar biasa khasiatnya. Manggis bukan hanya buah biasa, tapi bisa menjadi salah satu ikhtiar sehat yang alami dan penuh keberkahan, terutama untuk orang tua dan lansia yang kita cintai. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Sistem kekebalan tubuh lansia biasanya mulai melemah. Santun dan vitamin C dari manggis bekerja untuk mengaktifkan kembali sel-sel imun, sehingga tubuh lebih siap melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Dengan mengonsumsi ekstrak kulit manggis secara rutin, lansia akan lebih jarang terkena flu dan batuk, lebih cepat pulih dari sakit, lebih kuat menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Keempat, mengurangi nyeri sendi dan radang antiinflamasi alami. Salah satu keluhan umum lansia adalah nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Kulit manggis mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan, rasa nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis dapat membantu memperlambat proses perusakan tulang rawan. Kelima, mengontrol gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, kulit manggis juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Senyawa alami dalam manggis bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu tubuh mengelola glukosa lebih baik. Namun, bagi yang sedang mengonsumsi obat diabetes, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Keenam, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Manggis juga bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki mood. Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam kulit manggis berperan dalam mencegah penurunan fungsi otak, menjaga kejernihan berpikir, mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Cara mengolah kulit manggis untuk lansia, banyak yang bingung. Bagaimana cara mengonsumsi kulit manggis yang keras dan pahit? Berikut beberapa cara aman dan praktis. Dijadikan teh herbal. Cuci bersih kulit manggis, potong kecil-kecil, rebus dengan air selama 15-20 menit. Minum air rebusannya 1 kali sehari. Di blender dan dicampur madu. Kulit manggis segar bisa di blender halus. Campur dengan madu atau jus buah lain agar rasanya lebih enak. Simpan dalam kulkas untuk 2-3 hari. Mengonsumsi ekstrak kulit manggis kini tersedia dalam bentuk kapsul, serbuk, atau jus instan. Pilih yang sudah BPOM dan jelas keasliannya. Konsultasikan dosisnya dengan tenaga medis, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu.
hal yang perlu diperhatikan. Meskipun alami, tetap perlu hati-hati. Berikut tipsnya. Jangan berlebihan, cukup 1-2 kali sehari. Hentikan jika muncul reaksi seperti mual atau alergi. Perhatikan interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi. Selalu konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi jika ragu. Penutup, hadiah kesehatan untuk orang tua tercinta. Sahabat sehat yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya buah ciptaan Allah SWT yang satu ini. Dari daging buahnya yang manis, hingga kulitnya yang luar biasa khasiatnya. Manggis bukan hanya buah biasa, tapi bisa menjadi salah satu ikhtiar sehat yang alami dan penuh keberkahan, terutama untuk orang tua dan lansia yang kita cintai. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Sistem kekebalan tubuh lansia biasanya mulai melemah. Santun dan vitamin C dari manggis bekerja untuk mengaktifkan kembali sel-sel imun, sehingga tubuh lebih siap melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Dengan mengonsumsi ekstrak kulit manggis secara rutin, lansia akan lebih jarang terkena flu dan batuk, lebih cepat pulih dari sakit, lebih kuat menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Keempat, mengurangi nyeri sendi dan radang antiinflamasi alami. Salah satu keluhan umum lansia adalah nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Kulit manggis mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan, rasa nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis dapat membantu memperlambat proses perusakan tulang rawan. Kelima, mengontrol gula darah. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, kulit manggis juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Senyawa alami dalam manggis bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu tubuh mengelola glukosa lebih baik. Namun, bagi yang sedang mengonsumsi obat diabetes, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Keenam, menjaga fungsi otak dan daya ingat. Manggis juga bermanfaat untuk menjaga fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki mood. Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam kulit manggis berperan dalam mencegah penurunan fungsi otak, menjaga kejernihan berpikir, mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Cara mengolah kulit manggis untuk lansia, banyak yang bingung. Bagaimana cara mengonsumsi kulit manggis yang keras dan pahit? Berikut beberapa cara aman dan praktis. Dijadikan teh herbal. Cuci bersih kulit manggis, potong kecil-kecil, rebus dengan air selama 15-20 menit. Minum air rebusannya 1 kali sehari. Di blender dan dicampur madu. Kulit manggis segar bisa di blender halus. Campur dengan madu atau jus buah lain agar rasanya lebih enak. Simpan dalam kulkas untuk 2-3 hari. Mengonsumsi ekstrak kulit manggis kini tersedia dalam bentuk kapsul, serbuk, atau jus instan. Pilih yang sudah BPOM dan jelas keasliannya. Konsultasikan dosisnya dengan tenaga medis, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun alami, tetap perlu hati-hati. Berikut tipsnya. Jangan berlebihan, cukup 1-2 kali sehari. Hentikan jika muncul reaksi seperti mual atau alergi. Perhatikan interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi. Selalu konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi jika ragu. Penutup, hadiah kesehatan untuk orang tua tercinta. Sahabat sehat yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya buah ciptaan Allah SWT yang satu ini. Dari daging buahnya yang manis, hingga kulitnya yang luar biasa khasiatnya. Manggis bukan hanya buah biasa, tapi bisa menjadi salah satu ikhtiar sehat yang alami dan penuh keberkahan, terutama untuk orang tua dan lansia yang kita cintai. Semoga dengan rutin mengonsumsi buah-buahan sehat seperti manggis, para orang tua kita bisa menikmati hari tua dengan sehat, bahagia, dan penuh syukur. Mari rawat orang tua kita, bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan perhatian, kasih sayang, dan makanan sehat yang alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sahabat-sahabat sehat lainnya juga mendapat manfaat dari informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa
Tala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat waktu luang, dan tak kalah penting, nikmat makanan yang halal dan penuh manfaat. Salah satu nikmat makanan yang sering kita lihat sehari-hari, yang mudah kita dapatkan di pasar, di tukang buah, bahkan di pekarangan rumah sendiri, adalah buah pisang. Mungkin kita sering memandang pisang sebagai buah yang biasa-biasa saja, namun tahukah Anda, buah pisang yang sederhana ini justru menyimpan khasiat luar biasa bagi tubuh manusia. Hari ini, kita akan mengupas tuntas dengan penuh hikmah dan kedalaman ilmu tentang manfaat buah pisang untuk kesehatan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mari simak bersama. Pisang, buah yang penuh keajaiban. Pisang adalah salah satu buah tropis yang sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 200 varietas pisang. Di antaranya yang paling populer, pisang Ambon, pisang raja, pisang kepok, pisang uli, pisang tanduk, dan pisang susu. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut menjadikannya sebagai buah favorit semua usia. Dari bayi yang baru belajar makan, sampai kakek nenek yang sudah sepuh pun bisa mengonsumsinya dengan mudah. Namun, bukan hanya rasanya yang nikmat, ternyata kandungan gizi di dalamnya sangat kaya dan lengkap. Kandungan gizi dalam pisang. Setiap satu buah pisang ukuran sedang sekitar 118 gram mengandung energi, 105 kalori, karbohidrat, 27 gram, serat, 3 gram, vitamin B6, 33% dari kebutuhan harian. Vitamin C, 11% dari kebutuhan harian. Kalium potasium, 422 mg. Magnesium, mangan, folat, dan zat besi. Antioksidan, dopamin, katekin. Sedikit protein dan lemak sehat. Kombinasi ini menjadikan pisang sebagai buah super sehat, murah, mudah dicerna, dan bisa dijadikan sumber energi alami yang sangat baik untuk tubuh. Khasiat lengkap buah pisang bagi kesehatan. Berikut ini adalah di atas 20 manfaat buah pisang untuk tubuh manusia. Mari kita simak satu persatu. Pertama, menjaga kesehatan jantung. Kalium adalah mineral penting untuk menjaga detak jantung tetap stabil. Pisang adalah salah satu sumber kalium tertinggi dari buah alami. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi ketegangan pembuluh darah, menyeimbangkan cairan tubuh. Orang yang rutin makan pisang cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dan stroke. Kedua, melancarkan pencernaan dan bab. Bagi Anda yang sering mengalami sembelit atau bab tidak lancar, pisang adalah salah satu solusi alami terbaik. Serat dalam pisang membantu menyerap air di usus besar, memperlancar pergerakan usus, menjaga kesehatan saluran cerna, mencegah wasir dan penyakit pencernaan. Pisang sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak, lansia, bahkan wanita hamil yang sering mengalami sembelit. Ketiga, sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat pisang menjadi sumber energi cepat, ideal dikonsumsi sebelum olahraga, setelah beraktivitas berat, saat merasa lelah, lesu, atau mengantuk. Tidak heran, para atlet sering membawa pisang sebagai camilan utama sebelum pertandingan. Keempat, menjaga keseimbangan gula darah. Banyak yang mengira pisang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes. Namun faktanya, dengan porsi yang tepat dan jenis pisang yang tepat, pisang sangat aman dikonsumsi. Kandungan resisten starch dan serat pektin membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi lonjakan gula darah, menjaga kadar insulin tetap stabil. Pisang yang belum terlalu matang masih agak hijau, justru lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya lebih rendah. Kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Vitamin B6 dalam pisang membantu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, menjaga fokus dan konsentrasi, menurunkan stres dan kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer di usia lanjut. Bagi pelajar, pekerja kantoran, dan lansia, pisang adalah pilihan buah terbaik untuk menjaga fungsi otak tetap prima.
Keenam, meredakan MAH dan menetralkan asam lambung. Tekstur pisang yang lembut dan tidak asam sangat cocok untuk penderita MAH atau gangguan lambung. Pisang membentuk lapisan pelindung di dinding lambung, menetralkan kelebihan asam, mengurangi rasa perih dan kembung. Karena itu, pisang sering direkomendasikan oleh dokter sebagai camilan aman untuk penderita GERD. Ketujuh, mengurangi nyeri otot dan kram. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang sangat efektif untuk mencegah dan mengurangi kram otot. Manfaat ini sangat penting bagi atlet dan pekerja fisik, wanita saat haid, lansia yang sering kram di malam hari. Kedelapan, menyehatkan kulit dan rambut. Pisang mengandung vitamin C, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, menghidrasi kulit kering, menutrisi akar rambut. Bahkan masker kulit pisang bisa digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam pisang memperkuat sistem imun tubuh. Konsumsi pisang secara rutin membantu tubuh lebih tahan terhadap flu dan infeksi, cepat pulih dari sakit, tidak mudah lelah atau lesu. Kesepuluh, menjaga mood dan mengurangi depresi. Pisang mengandung triptofan, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Inilah sebabnya, pisang bisa memperbaiki mood, meredakan stres dan rasa cemas, membantu tidur lebih nyenyak. Kesebelas, aman untuk ibu hamil dan janin. Untuk ibu hamil, pisang membantu mengurangi mual di pagi hari, morning sickness, menambah energi tanpa menyebabkan lonjakan gula, menyediakan folat untuk perkembangan janin. Pisang juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Kulit pisang, jangan dibuang, banyak manfaatnya. Tahukah Anda bahwa kulit pisang juga bermanfaat? Beberapa manfaat kulit pisang: mengobati gigitan nyamuk, gosok bagian dalam kulit pada bekas gatal, mengurangi jerawat secara alami, memutihkan gigi, gosok kulit pisang ke gigi 2 menit setiap hari, mengurangi mata pendek dan kerutan halus, membantu mengobati kulit terbakar sinar matahari. Cara mengonsumsi pisang dengan bijak. Pisang bisa dikonsumsi langsung, dijadikan jus, smoothies, topping oatmeal, atau dikukus untuk lansia. Hindari pisang goreng berlebihan, karena minyak dan gula tambahan bisa mengurangi manfaatnya. Simpan di tempat sejuk, jangan di kulkas agar rasa dan teksturnya tetap alami. Catatan: siapa yang harus berhati-hati? Penderita gagal ginjal, karena kandungan kaliumnya tinggi. Penderita diabetes, tetap boleh, tapi batasi 1-2 buah per hari. Hindari konsumsi pisang terlalu banyak dalam waktu singkat, karena bisa menyebabkan sembelit atau kembung ringan. Sahabat sehat yang dirahmati Allah, buah pisang, walau sederhana, menyimpan harta karun nutrisi yang sangat besar. Sebagai umat yang bersyukur, mari kita manfaatkan makanan-makanan halal yang sudah Allah sediakan di sekitar kita. Pisang bukan sekadar buah, tapi bisa menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan secara alami, murah, dan berkah. Kita tidak perlu selalu mencari makanan mahal atau suplemen luar negeri. Cukup mulai dari pisang yang ada di dapur rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar ilmu sederhana ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Ketiga, sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat pisang menjadi sumber energi cepat, ideal dikonsumsi sebelum olahraga, setelah beraktivitas berat, saat merasa lelah, lesu, atau mengantuk. Tidak heran, para atlet sering membawa pisang sebagai camilan utama sebelum pertandingan. Keempat, menjaga keseimbangan gula darah. Banyak yang mengira pisang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes. Namun faktanya, dengan porsi yang tepat dan jenis pisang yang tepat, pisang sangat aman dikonsumsi. Kandungan resisten starch dan serat pektin membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi lonjakan gula darah, menjaga kadar insulin tetap stabil. Pisang yang belum terlalu matang masih agak hijau, justru lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya lebih rendah. Kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Vitamin B6 dalam pisang membantu produksi neurotransmitter,
yaitu zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, menjaga fokus dan konsentrasi, menurunkan stres dan kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer di usia lanjut. Bagi pelajar, pekerja kantoran, dan lansia, pisang adalah pilihan buah terbaik untuk menjaga fungsi otak tetap prima. Keenam, meredakan MAH dan menetralkan asam lambung. Tekstur pisang yang lembut dan tidak asam sangat cocok untuk penderita MAH atau gangguan lambung. Pisang membantu membentuk lapisan pelindung di dinding lambung, menetralkan kelebihan asam, mengurangi rasa perih dan kembung. Karena itu, pisang sering direkomendasikan oleh dokter sebagai camilan aman untuk penderita GERD. Ketujuh, mengurangi nyeri otot dan kram. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang sangat efektif untuk mencegah dan mengurangi kram otot. Manfaat ini sangat penting bagi atlet dan pekerja fisik, wanita saat haid, lansia yang sering kram di malam hari. Kedelapan, menyehatkan kulit dan rambut. Pisang mengandung vitamin C, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, menghidrasi kulit kering, menutrisi akar rambut. Bahkan masker kulit pisang bisa digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam pisang memperkuat sistem imun tubuh. Konsumsi pisang secara rutin membantu tubuh lebih tahan terhadap flu dan infeksi, cepat pulih dari sakit, tidak mudah lelah atau lesu. Kesepuluh, menjaga mood dan mengurangi depresi. Pisang mengandung triptofan, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Inilah sebabnya pisang bisa memperbaiki mood, meredakan stres dan rasa cemas, membantu tidur lebih nyenyak. Kesebelas, aman untuk ibu hamil dan janin. Untuk ibu hamil, pisang membantu mengurangi mual di pagi hari, morning sickness, menambah energi tanpa menyebabkan lonjakan gula, menyediakan folat untuk perkembangan janin. Pisang juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Ketiga, sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat pisang menjadi sumber energi cepat, ideal dikonsumsi sebelum olahraga, setelah beraktivitas berat, saat merasa lelah, lesu, atau mengantuk. Tidak heran, para atlet sering membawa pisang sebagai camilan utama sebelum pertandingan. Keempat, menjaga keseimbangan gula darah. Banyak yang mengira pisang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes. Namun faktanya, dengan porsi yang tepat dan jenis pisang yang tepat, pisang sangat aman dikonsumsi. Kandungan resistant starch dan serat pektin membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi lonjakan gula darah, menjaga kadar insulin tetap stabil. Pisang yang belum terlalu matang masih agak hijau, justru lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya lebih rendah. Kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Vitamin B6 dalam pisang membantu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, menjaga fokus dan konsentrasi, menurunkan stres dan kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer di usia lanjut. Bagi pelajar, pekerja kantoran, dan lansia, pisang adalah pilihan buah terbaik untuk menjaga fungsi otak tetap prima. Keenam, meredakan MAH dan menetralkan asam lambung. Tekstur pisang yang lembut dan tidak asam sangat cocok untuk penderita MAH atau gangguan lambung. Pisang membantu membentuk lapisan pelindung di dinding lambung, menetralkan kelebihan asam, mengurangi rasa perih dan kembung. Karena itu, pisang sering direkomendasikan oleh dokter sebagai camilan aman untuk penderita GERD. Ketujuh, mengurangi nyeri otot dan kram. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang sangat efektif untuk mencegah dan mengurangi kram otot. Manfaat ini sangat penting bagi atlet dan pekerja fisik, wanita saat haid, lansia yang sering kram di malam hari. Kedelapan, menyehatkan kulit dan rambut. Pisang mengandung vitamin C, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, menghidrasi kulit kering, menutrisi akar rambut. Bahkan masker kulit pisang bisa digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam pisang memperkuat sistem imun tubuh.
Konsumsi pisang secara rutin membantu tubuh lebih tahan terhadap flu dan infeksi, cepat pulih dari sakit, tidak mudah lelah atau lesu. Ke-10 menjaga mood dan mengurangi depresi. Pisang mengandung triptofan, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Inilah sebabnya pisang bisa memperbaiki mood, meredakan stres dan rasa cemas, membantu tidur lebih nyenyak. Ke-11 aman untuk ibu hamil dan janin. Untuk ibu hamil, pisang membantu mengurangi mual di pagi hari, morning sickness, menambah energi tanpa menyebabkan lonjakan gula, menyediakan folat untuk perkembangan janin. Pisang juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Ketiga, sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat pisang menjadi sumber energi cepat, ideal dikonsumsi sebelum olahraga, setelah beraktivitas berat, saat merasa lelah, lesu, atau mengantuk. Tidak heran, para atlet sering membawa pisang sebagai camilan utama sebelum pertandingan. Keempat, menjaga keseimbangan gula darah. Banyak yang mengira pisang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes. Namun faktanya, dengan porsi yang tepat dan jenis pisang yang tepat, pisang sangat aman dikonsumsi. Kandungan resistant starch dan serat pektin membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi lonjakan gula darah, menjaga kadar insulin tetap stabil. Pisang yang belum terlalu matang masih agak hijau, justru lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya lebih rendah. Kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Vitamin B6 dalam pisang membantu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, menjaga fokus dan konsentrasi, menurunkan stres dan kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer di usia lanjut. Bagi pelajar, pekerja kantoran, dan lansia, pisang adalah pilihan buah terbaik untuk menjaga fungsi otak tetap prima. Keenam, meredakan MAH dan menetralkan asam lambung. Tekstur pisang yang lembut dan tidak asam sangat cocok untuk penderita MAH atau gangguan lambung. Pisang membantu membentuk lapisan pelindung di dinding lambung, menetralkan kelebihan asam, mengurangi rasa perih dan kembung. Karena itu, pisang sering direkomendasikan oleh dokter sebagai camilan aman untuk penderita GERD. Ketujuh, mengurangi nyeri otot dan kram. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang sangat efektif untuk mencegah dan mengurangi kram otot. Manfaat ini sangat penting bagi atlet dan pekerja fisik, wanita saat haid, lansia yang sering kram di malam hari. Kedelapan, menyehatkan kulit dan rambut. Pisang mengandung vitamin C, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, menghidrasi kulit kering, menutrisi akar rambut. Bahkan masker kulit pisang bisa digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam pisang memperkuat sistem imun tubuh. Konsumsi pisang secara rutin membantu tubuh lebih tahan terhadap flu dan infeksi, cepat pulih dari sakit, tidak mudah lelah atau lesu. Ke-10, menjaga mood dan mengurangi depresi. Pisang mengandung triptofan, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Inilah sebabnya pisang bisa memperbaiki mood, meredakan stres dan rasa cemas, membantu tidur lebih nyenyak. Ke-11, aman untuk ibu hamil dan janin. Untuk ibu hamil, pisang membantu mengurangi mual di pagi hari, morning sickness, menambah energi tanpa menyebabkan lonjakan gula, menyediakan folat untuk perkembangan janin. Pisang juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Ketiga, sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat pisang menjadi sumber energi cepat, ideal dikonsumsi sebelum olahraga, setelah beraktivitas berat, saat merasa lelah, lesu, atau mengantuk. Tidak heran, para atlet sering membawa pisang sebagai camilan utama sebelum pertandingan. Keempat, menjaga keseimbangan gula darah. Banyak yang mengira pisang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes. Namun faktanya, dengan porsi yang tepat dan jenis pisang yang tepat, pisang sangat aman dikonsumsi. Kandungan resistant starch dan serat pektin membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi lonjakan gula darah,
menjaga kadar insulin tetap stabil. Pisang yang belum terlalu matang masih agak hijau, justru lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya lebih rendah. Kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Vitamin B6 dalam pisang membantu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, menjaga fokus dan konsentrasi, menurunkan stres dan kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer di usia lanjut. Bagi pelajar, pekerja kantoran, dan lansia, pisang adalah pilihan buah terbaik untuk menjaga fungsi otak tetap prima. Keenam, meredakan MAH dan menetralkan asam lambung. Tekstur pisang yang lembut dan tidak asam sangat cocok untuk penderita MAH atau gangguan lambung. Pisang membantu membentuk lapisan pelindung di dinding lambung, menetralkan kelebihan asam, mengurangi rasa perih dan kembung. Karena itu, pisang sering direkomendasikan oleh dokter sebagai camilan aman untuk penderita GERD. Ketujuh, mengurangi nyeri otot dan kram. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang sangat efektif untuk mencegah dan mengurangi kram otot. Manfaat ini sangat penting bagi atlet dan pekerja fisik, wanita saat haid, lansia yang sering kram di malam hari. Kedelapan, menyehatkan kulit dan rambut. Pisang mengandung vitamin C, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, menghidrasi kulit kering, menutrisi akar rambut. Bahkan masker kulit pisang bisa digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam pisang memperkuat sistem imun tubuh. Konsumsi pisang secara rutin membantu tubuh lebih tahan terhadap flu dan infeksi, cepat pulih dari sakit, tidak mudah lelah atau lesu. Kesepuluh, menjaga mood dan mengurangi depresi. Pisang mengandung triptofan, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Inilah sebabnya, pisang bisa memperbaiki mood, meredakan stres dan rasa cemas, membantu tidur lebih nyenyak. Kesebelas, aman untuk ibu hamil dan janin. Untuk ibu hamil, pisang membantu mengurangi mual di pagi hari, morning sickness, menambah energi tanpa menyebabkan lonjakan gula, menyediakan folat untuk perkembangan janin. Pisang juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Ketiga, sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat pisang menjadi sumber energi cepat, ideal dikonsumsi sebelum olahraga, setelah beraktivitas berat, saat merasa lelah, lesu, atau mengantuk. Tidak heran, para atlet sering membawa pisang sebagai camilan utama sebelum pertandingan. Keempat, menjaga keseimbangan gula darah. Banyak yang mengira pisang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes. Namun faktanya, dengan porsi yang tepat dan jenis pisang yang tepat, pisang sangat aman dikonsumsi. Kandungan resistant starch dan serat pektin membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi lonjakan gula darah, menjaga kadar insulin tetap stabil. Pisang yang belum terlalu matang masih agak hijau, justru lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya lebih rendah. Kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Vitamin B6 dalam pisang membantu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, menjaga fokus dan konsentrasi, menurunkan stres dan kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer di usia lanjut. Bagi pelajar, pekerja kantoran, dan lansia, pisang adalah pilihan buah terbaik untuk menjaga fungsi otak tetap prima. Keenam, meredakan MAH dan menetralkan asam lambung. Tekstur pisang yang lembut dan tidak asam sangat cocok untuk penderita MAH atau gangguan lambung. Pisang membantu membentuk lapisan pelindung di dinding lambung, menetralkan kelebihan asam, mengurangi rasa perih dan kembung. Karena itu, pisang sering direkomendasikan oleh dokter sebagai camilan aman untuk penderita GERD. Ketujuh, mengurangi nyeri otot dan kram. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang sangat efektif untuk mencegah dan mengurangi kram otot. Manfaat ini sangat penting bagi atlet dan pekerja fisik, wanita saat haid, lansia yang sering kram di malam hari. Kedelapan, menyehatkan kulit dan rambut. Pisang mengandung vitamin C, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk
mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, menghidrasi kulit kering, menutrisi akar rambut. Bahkan masker kulit pisang bisa digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam pisang memperkuat sistem imun tubuh. Konsumsi pisang secara rutin membantu tubuh lebih tahan terhadap flu dan infeksi, cepat pulih dari sakit, tidak mudah lelah atau lesu. Ke-10, menjaga mood dan mengurangi depresi. Pisang mengandung triptofan, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Inilah sebabnya pisang bisa memperbaiki mood, meredakan stres dan rasa cemas, membantu tidur lebih nyenyak. Ke-11, aman untuk ibu hamil dan janin. Untuk ibu hamil, pisang membantu mengurangi mual di pagi hari, morning sickness, menambah energi tanpa menyebabkan lonjakan gula, menyediakan folat untuk perkembangan janin. Pisang juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Ketiga, sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat pisang menjadi sumber energi cepat, ideal dikonsumsi sebelum olahraga, setelah beraktivitas berat, saat merasa lelah, lesu, atau mengantuk. Tidak heran, para atlet sering membawa pisang sebagai camilan utama sebelum pertandingan. Keempat, menjaga keseimbangan gula darah. Banyak yang mengira pisang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes. Namun faktanya, dengan porsi yang tepat dan jenis pisang yang tepat, pisang sangat aman dikonsumsi. Kandungan resistant starch dan serat pektin membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi lonjakan gula darah, menjaga kadar insulin tetap stabil. Pisang yang belum terlalu matang masih agak hijau, justru lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya lebih rendah. Kelima, meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Vitamin B6 dalam pisang membantu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin. Hal ini membantu meningkatkan daya ingat, menjaga fokus dan konsentrasi, menurunkan stres dan kecemasan, mencegah penyakit Alzheimer di usia lanjut. Bagi pelajar, pekerja kantoran, dan lansia, pisang adalah pilihan buah terbaik untuk menjaga fungsi otak tetap prima. Keenam, meredakan MAH dan menetralkan asam lambung. Tekstur pisang yang lembut dan tidak asam sangat cocok untuk penderita MAH atau gangguan lambung. Pisang membantu membentuk lapisan pelindung di dinding lambung, menetralkan kelebihan asam, mengurangi rasa perih dan kembung. Karena itu, pisang sering direkomendasikan oleh dokter sebagai camilan aman untuk penderita GERD. Ketujuh, mengurangi nyeri otot dan kram. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang sangat efektif untuk mencegah dan mengurangi kram otot. Manfaat ini sangat penting bagi atlet dan pekerja fisik, wanita saat haid, lansia yang sering kram di malam hari. Kedelapan, menyehatkan kulit dan rambut. Pisang mengandung vitamin C, antioksidan, dan mineral yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, menghidrasi kulit kering, menutrisi akar rambut. Bahkan masker kulit pisang bisa digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan antioksidan dalam pisang memperkuat sistem imun tubuh. Konsumsi pisang secara rutin membantu tubuh lebih tahan terhadap flu dan infeksi, cepat pulih dari sakit, tidak mudah lelah atau lesu. Ke-10, menjaga mood dan mengurangi depresi. Pisang mengandung triptofan, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon kebahagiaan. Inilah sebabnya pisang bisa memperbaiki mood, meredakan stres dan rasa cemas, membantu tidur lebih nyenyak. Ke-11, aman untuk ibu hamil dan janin. Untuk ibu hamil, pisang membantu mengurangi mual di pagi hari, morning sickness, menambah energi tanpa menyebabkan lonjakan gula, menyediakan folat untuk perkembangan janin. Pisang juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan.